Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Oke, terima kasih. Sebelum belajar, Bapak minta untuk pimpin majelis sama siap duduk ya rapi, siap duduk baca, mari kita baca lagu bacaan dimulai. Ananda yang memanfaatkan sebelum absen, Bapak menginstruksikan cara mengangkat. Jadi ketika di absen misalnya nama Agung Prawira misalnya, acungkan tangan kalau bilang hadir. Ya. Jadi jangan pelan-pelan. Itu saja menunjukkan semangat untuk menunjukkan keberadaan di kelas. Oke. Satu Agung Prawira, Alia Rosita, Andin Mutiara, Aris Maulani, Fahri S, Fawaz Arif, Isma Fatu Pilatur Tek, Mala Cahya Pratiwi, Mega Nuraini, Mila Kosipa, Muhammad Azza, Muhammad Alia, Muhammad Fani, Mursidin, Neng Nuri, Ratih Wulandari, Randy Gunawan, Reja Hamzah, Rizka Ayubiani, Sahrul Setiawan, Sania Maulida, Siti Herwiana, Sania Maulida, Siti Herwiana, Siti Irma Agliana, Siti Luzaina, Siti Nurmala,
Aisyah. Yang izin itu izin untuk keluarga. Farhan hadir. Terima kasih. Salim. Terima kasih. Menunjukkan keberadaan ini sering dibilang apa? Eksistensial. Apa? Eksistensial. Anak-anak yang Bapak banggakan, setiap kata belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Bapak senang dan mudah-mudahan atmosfer di ruangan ini membawa energi untuk semangat belajar, dan semangat belajar itu ditunjukkan pada sikap yang fokus, sikap yang bahagia, itu pun sama. Coba untuk yang izin tadi kita doakan bersama bahwa supaya apa yang menjadi urusannya mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bagi yang sakit semoga mendapat kesembuhan. Amin. Teman-teman, setiap belajar itu pasti ada capaian, apa yang disebut tujuan pembelajaran. Hari ini kita bisa dikatakan sukses apabila mencapai satu tujuan pembelajaran. Untuk mengingatkan kita semua, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang kita lihat materi yang sudah Bapak siapkan. Ada 3 komponen setidaknya, 3 elemen, tapi yang paling ini tadi tentang masalah pengendalian diri. Paling lengkapnya kita lihat di sini. Pembelajaran kita hari ini apa? Bapak tanya apa yang hal tentang sejarah, apa mengenai apakah ada ketertarikan atau pengertian mengenai sejarah itu apa? Kenapa harus dipelajari tentang sejarah? Apakah kalian punya sejarah enggak? Punya. Oke. Ada punya tanggal lahir? Punya orang yang melahirkan? Tahu tanggal lahir ibu kalian? Betapa egoisnya kita ya kalau memang kita saat ulang tahun diberi selamat, ucapan selamat sama ibu kita, lalu dikasih tahu bahagianya kita, tapi kita begitu egoisnya tidak mau mengetahui ulang tahun ibu. Padahal konteks membahagiakan ibu itu bisa kalian masih SMP, bukan nanti cita-cita bagaimana Pak? Cita-cita
saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Wah keren, bagus. Kapan nanti setelah saya tercapai cita-cita, gaji saya akan diberikan sama ibu, kasih saya akan sama ibu, bukan itu. Tapi sekarang ibu dan ayah, misalnya gini, di hari ulang tahun ibu, misalnya kelihatan ibu kan sehari-hari atau ayah tahu pekerjaannya, ada yang masak nasi, ada masak air, ada cuci piring, cuci baju. Misalnya, Bu, hari ini adalah ulang tahun ibu, saya akan membantu ibu, jangan cuci piring pagi ini, biar saya bangun subuh, saya akan bantu ibu untuk hadiah untuk ibu. Apakah itu membahagiakan? Membahagiakan. Jadi konteks membahagiakan itu bukan materi, bukan setelah nanti saya punya gaji saya akan berikan, bukan gitu. Tapi konteksnya hari ini. Kalian punya kakek? Punya ya? Punya kakek. Punya kakek berarti kakek kalian masih ada? Alhamdulillah masih ada. Kalau tidak ada berarti kita doakan ya. Coba ingat nggak kuburannya di mana? Berarti kalian sudah berjalan. Nah, lalu misal suatu waktu perusahaan datang ke sini ke Panusukan untuk membongkar untuk ditutup menjadi sebuah perumahan makam kakek kalian bagaimana rasanya itu? Marah atau tidak? Jadi yang kalian lakukan bisa apa? Kira-kira mencegahnya ya, pasti mencegahnya dengan sekuat tenaga pikiran. Kenapa seperti itu? Hal ini sama yang dilakukan oleh pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, tahu katanya nggak? Ada di uang berapa? Langsung ingat masalah uang biasanya. Ya, Pangeran Diponegoro. Nah, beliau pun leluhurnya, makam leluhurnya itu digusur untuk pembangunan kereta api sebenarnya. Dari situ perlawanan pergerakan sampai 200 dalam sepanjang sejarah mengatakan 200.000 orang korban dalam peperangan di Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Berapa? 1825 sampai 1830. Oke, selanjutnya tadi yang dibacakan oleh kalian surat apa tadi? Surat apa yang pertama dibacakan? Waktu baca doa surat apa? Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah. Nabi kita itu tahun 573, ada yang 72, ini sekian sejarah. Ditambah 40 tahun berapa? Jadi 613. Di usia 40 tahun menerima Al-Quran wahyu pertama itu Iqra. Berarti ini abad ke-7. Kalian baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu sejarah? Sejarah bukan? Sejarah. Artinya kita hidup itu berawal dari sejarah. Oke, untuk lagi kalau bersinggungan sama teman-teman, kalau misal dalam bercanda, kamu mah ganteng, kamu mah cantik, kamu mah jelek, bisa. Kalau kita dihina misalnya untuk diri sendiri, insya Allah kuat kan, ya. Tapi kalau yang dihina itu adalah kedua orang tua, marah nggak kalian? Itu kalian intinya mempunyai sejarah. Dari mana kita dari sejarah itu? Nah, Bapak akan sampaikan. Nah, ini memahami kesadaran dan memahami dan memiliki kesadaran akan berada serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Jadi Bapak buka ini dengan sejarah SMP Cendekia Suhaida. Akan tetapi karena ini Pak kenapa pakai musik ini untuk mendorong emosional kita. Emosional itu apa? Nah, emosional apa? Ngerti nggak emosional?
marah. Salah satunya itu marah. Sedih juga emosional, nangis juga emosional, lalu bahagia juga emosional. Bagaimana belajar untuk mengingatkan sesuatu di ritme musik itu mendorong emosional kita, gitu maksudnya. Jadi, wah dia mau emosian cepat marah, gitu. Bayangan di kita itu emosi itu cepat nangis juga emosian, sebenarnya, ya. Oke. Segala saya menjadi kesukaan dari sini awalnya kita berbicara karena kalau satu persatu wah saya dari bulan tahun bukan beda kan ini semua dari sejarah saya menjadi kesukaan. Oke, ini tujuan pembelajaran tadi yang diingatkan semuanya. Jadi ketika memahami kalian akan mengulas diri, mengevaluasi diri dari mana saya berangkat dan harus apa yang kita lakukan. Sejarah itu tidak bisa diulang, benar. Sedetik pun tidak bisa diulang, waktu itu tidak bisa diulang. Nah, tapi dari sejarah itu bisa menjadi motivasi, jadi inspirasi buat kita. Oke. Ini 15 Desember tahun 2015. 15 Desember 2015. Jadi ini ada anak-anak PJJ Sumegan. Di sini ada Pak Didi, ada Bapak, ada Pak Jafar, ada Pak Nikos, Mas Sasi, dan ada para hansip di sini. Hansip itu kepanjangan pertahanan sipil, Pak. Jadi sekarang ya hansip ya. Jadi inilah di situ mengatakan upacara menghormat bendera dan doa bersama. Suatu hari di sini harus berdiri masjid yang insya Allah bermanfaat. Walaupun tidak mudah, di sini akan di putaran masjid ini akan kita bangun kelas-kelas untuk melalui masjid. Ini tahun 2015. Kalau kalian ada di situ kenapa ada hansip? Hansip itu salah satu orang tua murid. Pak Anuku mau ada bersama di mana di Luhur. Pasir Kuateno, udah bikin cita-cita, udah bikin sejarah. Ingat kata Pak Hedi apa yang kita lakukan hari ini harus bersejarah. Saya katakan ya. Ini PKB di Masjid SD Sumegan. Namanya Upah BSD jenuh, selalu ada perselisihan antara anak SD. Ini waktu untuk berserakan bekas SMP Pak. Selalu ada demikian tiap hari itu. Ya dari situ Bapak coba untuk bawa keluar untuk belajar, memotivasi, menginspirasi anak-anak suatu hari kalau kita akan mempunyai bangunan sendiri. Insya Allah. Bapak bilang gitu. Di situ ada pagi 2015. Ini anak-anak. Bapak mulai memasuki Pasir Koas di 2015. Bagaimana Anda sudah di SMP, di SD belum masuk sekolah? Bapak sudah menaiki bukit ini namanya Pasir Koas.
bicara dari sana. Ini salah satu anggota yayasan yang mengajarkan bahwa inilah disinilah menunjukkan kepada masyarakat dan dinas disinilah akan mendirikan sekolah. Dan ini adalah almarhum Bapak Umar Pardi. Beliau sebagai DKM, ketua DKM. Bapak minta izin supaya Pak, saya minta izin mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk sekolah, anak-anak sekolah. Saya mendukung. Ini Pak Asosiasi beliau masih ada, alhamdulillah. Dan ini padong. Padong itu alat pengukur kiblat. Di sini pelaksanaan pertama Pak Aten hadir dengan Pak Ahir dengan Pak Asosiasi. Berulang-ulang Bapak sampaikan, ini situasi belajar di Desa Kanyusuhan di ruang PKK. Bapak sedikit punya cerita, Bapak sampaikan. Waktu itu belajarnya masih di atas karpet. Kita memang di situ waktu itu benar-benar alas karpetnya itu dari Kang Jamuyung, Bapak ingat karpetnya. Setelah itu setiap hari Bapak upload tentang masa belajar anak-anak. Dan suatu ketika uploadan itu mendapat komentar dari Saudi Arabia. Salah satu murid Bapak namanya Rosita, kalau nggak salah Rosita. Dia saya rasa terkait masih nempel di situ. Lalu Bapak sampaikan berbagi apa itu Pak? Lagi belajar, kita kan punya waktu. Dia mengerti karena memang saat dia di SD selalu perselisihan itu ada. Oh iya Pak. Terus gimana Pak? Belinya berapa harganya? Kalau Bapak mau nyumbang buat itu boleh satu nyumbang. 250.000. Oh iya. Kalau gitu. Doakan saja Pak, minggu depan saya akan membawa lagi. Satu ketika waktu itu masih melalui SMS dalam masalah bukan WA. Pak, sedangkan urus bawa KTP Mas Biro ke Bapak di sana. Dan di sana Bapak mencairkan uang kiriman dari beliau, ternyata di situ jumlahnya 4.250.000 sampai sekarang. Bapak kaget, Bapak telepon lagi waktu itu melalui Facebook. Mas, ini kamu kenapa besar-besar banget? Ini kalau nggak salah ini 1 bulan gaji kamu waktu itu. Iya Pak, emangnya kenapa? Ini cukup untuk 1 kelas. Iya Bapak belikan kelas 1 kelas. Ini mau kamu di sini. Lalu dengan maharnya Bapak menyatakan bahwa Bapak belikan dengan semangat, dengan pandang Garuda. Dia bilang, Pak, saya bisa sampai ke sini belajar dari SDN Sukaika dan SMP Sukaika. Gak apa-apa, tapi tolong Pak minta jangan diumumkan waktu itu, jangan dipublikasikan. Bapak tanya lagi, orang tua kamu tahu nggak? Sementara ini belum Pak. Nanti saya pulang saya jelaskan. Ini alumni Bapak kita telah berdua kali ya, akhirnya di Facebook ya. Dan ini mana ini? Mana ini? Legok, ada anak legok sini? Ada nggak? Mana coba tangan? Kenal ini? Oh, ini depan
diri, menguatkan lagi. Di foto ini sampai ini berulang-ulang, tumbuh lagi rumput. Ini suasana desa. Di desa ini yang pendaftar pertama juga berupa anak-anak, ramai sekali. Ketika melihat cara belajarnya di belakang, di alas sama pimpinan, para pindah semua di sana 14, gitu. Ini saat mengungsi pertama. Bapak menggunakan kekuatan kebudayaan, bukan sama bapak membangun, bukan, tapi kebudayaan itu kekuatan masyarakat. Artinya siapa yang menyumbang, bahkan bapak pernah mengumumkan silakan mewakafkan 60.000 per meter untuk tanah. Inilah kata pertama, wajah-wajahnya seperti ini. Ini pembangunan awal dan ini siapa ini? Dan ini siapa? Almarhum Pak Jokowi. Ini siapa? Dua-duanya sudah almarhum. Tapi beliau yang terpenting, beliau pernah meneteskan keringat di tanah SMP Sudirman ini. Sementara kegiatan yang berjalan disiplin halus, makanya yang tidak disebut di push up waktu itu seperti ini. Tapi push up itu olahraga, bukan sekata hubungan, gitu. Nah ini kaos pertama dapat resep surgen. Bapak minta kesana kesitu, minta kaos untuk anak-anak, minta kaos untuk anak-anak. Ini angkatan ke-1 dan ke-2 kalau nggak salah. Inilah spanduk yang terpampang waktu itu. Ini saat upacara, ini masjid salah satu tempat belajar satu-satunya. Dan jika pernah kalian berpikir bahwa saya sholat berjamaah hari ini, sebenarnya tidak. Kalau dulu sholat berjamaah itu harus ke bawah mencari air dalam sekali. Dulu juga ini kaos pertama SMP Negeri Sudirman. Ini suasana bagaimana setelah berjamaah. Ini suasana saat upacara. Upacara ini tepat di depan di lapangan kantor yang kita bangun sekarang hari ini. Dan ini wajah SMP Negeri Sudirman yang lalu 2015 lalu. Belum ada bangunan satupun. Di sini hanya masjid saja dan tangga yang indah itu seperti ini kondisinya. Apakah kalian pernah bermain waktu kecil di sini? Tidak. Ini SMP Negeri Sudirman. Dan kita punya ruangan kelas ini. Salonboy Pak Dewi. Oke, ini sebuah, dan tiba-tiba ada sebuah bencana lagi bahwa saung atau dua kelas yang dari bambu itu runtuh. Ini suasana pagi-pagi ke sekolah dan dari Kapolsek datang untuk memberikan motivasi. Bapak ingat kata-kata Kapolsek? Nah, sekolah itu wajib, dulu wajib, tapi bangunan bukan wajib. Jadi jangan berpikir bahwa bangunan tidak ada, belajar berhenti. Semangat terus. Jadi Pak Polisi akan bantu mana-mana kita. Oke. Inilah suasana almarhum alumni SMP Negeri Sudirman. Ini yang penting, Dek. Ini bapak dan bapak dia, tapi ini bukan kita. Siapa Bapak SMP? Bapak ingat? Beliau selalu demikian bilang, ini mah yang tangan ini lagi pegang kepala, ini pening sangat pening. Buang kelas satu-satunya pun ambruk. Ini entah alam, entah keropos, entah apa, sudah diketahui dengan pasti. Sementara kita harus belajar terus,
harus menunjukkan kebahagiaan belajar dengan coba lihat sama anak dari sekarang. Ini cara mereka dimasukkan bajunya rapi gak waktu itu? Sekarang harus lebih rapi karena bangunannya sudah ada. Oke. Ini suasana setelah belajar. Anak-anak kita dapat sumbangan batako. Kita estafet dari bawah ke atas. Ini wajah bahagia apa wajah sedih kira-kira? Ini saat Ampun Bapak kumpulkan OSIS memotivasi bagaimana supaya kita tetap belajar dengan semangat. Ini wartawan TVRI yang mendatangi ke sini dan bertemu dengan almarhum beliau. Mereka senyum apa sedih ya? Senyum. Dalam berbagai kondisi harus paham. Ini emosi bukan? Emosi kan? Ini Bapak teringat di Sawang sebelah sana. Bapak seminggu juga kurang lebih seminggu. Habis itu datanglah ke Sawang dalam kehidupan. Alhamdulillah, kamu nama Pak. Biasa we Pak. Mencari kehidupan dari biasa di dewa. Baik pada itu kan ini pasti. Nah, tetapi tompoh karena sejarah bahasa Bung Karno jasra jangan selalu lupakan sejarah. Oke, next. Ini suasana kelas anak-anak. Kira-kira kalau hari ini kondisinya seperti ini, Anda mau masuk ke sini nggak? Jujur aja Bapak-Bapak. Karena kalian mental baca semua. Ini yang perintahnya kalau salah ya. Ini siapa? Ini suasana sepatu di depan masjid. Mereka rapihkan semuanya. Karena apa? Bangunan satu-satunya cuma itu. Kalau nggak ada pelihara, mau seperti apa lagi? Ini di saat belajar di masjid, Bapak ditanya sama satu siswa, Pak, apakah boleh belajar di masjid, sekolah di masjid? Selalu itu pertanyaannya. Bapak minta bantuan ke Pak Luang Pakti, Pak ini gimana? Boleh nggak? Dalam keadaan darurat semuanya bisa. Seperti itu dia bilang. Oke, ini suasana bangunan yang masih belum rapuh. Ini kegiatan-kegiatan setiap hari Sabtu waktu itu. Ini tata penyumbang dan tidak kalah pentingnya di saat gubuk kita punya gubuk beratapkan demikian yang kalian lihat kondisinya, kita mendapat piala di 2 kabupaten yakni Sukabumi dan Cianjur dalam bidang teater. Ini suasana kelas, ini mungkin salah satunya ada Bu Erin di sini mungkin. Dari perjalanan motivasi Bapak mendirikan itu ada 3 poin sebenarnya, 4 bahkan. Yang satu dari pidato Bung Karno. Pidato Bung Karno pernah mengungkapkan, kumpulkan 1000 orang tua maka akan dicabut Semeru dengan anak-anaknya. Kumpulkan 10 kuda maka akan mengguncangkan dunia. Itu kata Bung Karno. Kata Pak Suwarno Judi almarhum juga, syarat pendidikan cuma 3, murid, guru, dan kurikulum. Dan Bapak Adentaroni, ayah Bapak sendiri mengatakan, dengan agama hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup itu lebih indah. Kebetulan bisa lebih indah, ya. Terus pada dikisah Komisi 8 DPR waktu itu, pemerintah harus malu pada yayasan materi sendirian yang iba pada pendidikan anak Indonesia. Lalu Bapak mengatakan SMP Cendekia Sungai Hingga lembaga
di Desa Padusuhan sejak 70 tahun Indonesia pasca merdeka. Jadi kita harus bangga di sini. SMP yang pertama 70 tahun setelah merdeka dari tahun 45 berdiri ke 2015. Ya, 70 tahun artinya 7 dekade. Ya, 7 dekade setelah merdeka ingin semuanya mendirikan. Sekarang sudah ada 3 SMP di kita. Ini saat LDKS di Sarawak Cipanas. Ini saat pembangunan ada Pak Hendri. Ini suasana kelas lagi. Ini foto bersama waktu itu. Dan terakhir tahun 2022 ini foto sudah mulai berwarna. Nah, ini foto tahun 2022. Oke. Masalah sejarah sudah tuntas. Sekarang Bunda ayam
sambil menunggu kalian tuliskan dulu di situ apa pelajaran yang kalian bisa ambil dari sejarah tadi. Satu paragraf saja. Apa yang ingin diketahui atau anda pelajari atau ingin komentar masa sejarah tadi? Ya. Tuliskan satu paragraf saja. Apa petikan hikmah dari pelajaran tadi atau yang anda ketahui atau satu komentar apa pendapat kalian tentang sejarah tadi. Satu paragraf saya cukup, kurang lebih 4 baris. Ya, cara nge-save-nya itu ya. Oh, itu biasa di save? Buka tuh terang. Mata double sambil Hari kemana itu Renata? Bade fitting acung sawah. Kurang ngertian lah tuh di stopkernya. Tong mah kak. Ulah tuh putus, ulah putus. Kurang ninggalin aja tuh. Tapi ya lumayan. Itu buat satu video 2 jam tidak boleh terputus. Sudah? Sudah?
bahagia. Tepuk tangan dong. Ayo sudah? Belum. Dulu udah? Udah. Oke. Setelah Isma ya. Siap, tepuk tangan dong. Nah, jadi tahan bukan komentar. Bahkan pernah ada yang menghina kenal sekolah ini yang mau pelaku ijazah apa segala macam seperti itu. Oke, ada lagi ini satu nih yang punya laptop. Nah, silakan. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi yang siap? Oh, kopian, ngobrol sejarah boleh. Ya, boleh. Di dalam sejarah sertifikasi saya belajar bahwa tidak ada alasan untuk tidak semangat belajar. Di situ saya belajar bahwa disiplin belajar dan semangat. Pertama. Oke. Baik, masa sejarah. Jadi keberadaan kalian di keluarga pertama hormati ibumu, lalu ayahmu, kakekmu, dan seterusnya leluhurmu, dan bahagiakan mereka sejak hari ini, bukan dari esok. Mau berangkat sekolah mah minta doanya dengan cium tangan. Cium tangan ke orang tua, ya kalau lihat sekarang seperti ini. Coba ini, misalnya itu orang tua, itu bapak muridnya, gini, seperti itu. Itu jangan sekali untuk orang tua seperti itu. Kalau dulu dah, kalau dulu bagusnya sih seperti itu begini aja. Assalamualaikum. Karena kalian udah dewasa sekarang. Untuk laki-laki ya boleh cium tangan dengan laki-laki, dengan perempuan dengan perempuan boleh. Yang wajibnya itu assalamualaikumnya, paham ya? Jadi dari sejarah kalian bisa menghormati kedua orang tua kalian, ayah ibu kalian. Nah, dari sejarah juga bisa memaknai dalam segala kondisi harus bahagia. Belah kilo, total, mah 5.000, manyun, teman 10.000 sewi. Itu anak-anak SD zaman dulu. Sekarang segala kondisi ada uang jajan, alhamdulillah tidak ada uang jajan tetap semangat. Jadi jangan merengek melulu ke orang tua, bukan waktu di saat ini. Oke, dari situ sekarang kita naik ke keberadaan kita, yaitu SMP Cendekia Sukahegat itu berada di lokasi mana. Kita sepakat dulu bahwa karena tadi di Google Maps-nya ada trouble di jaringan, kita sepakati dulu bahwa kita ini sekarang ada di kampung apa? Apa? Kampung apa blok? Coba. Namanya blok apa kampung? Kalau kampung mana? Perkampungan yang ada. Itu semper, kampung semper. Kalau lihat di teratur masalah geografis, dia buatnya seperti ini. Ini pasir kelas turun ke bawah. Ini mungkin lokasi kita di sini. Ini SD di sini. Di sini ada apa?
data desanya itu bukan kampung tapi blok C pasir koas. Karena tidak ada perkampungan di sini. Oke. Terus batas pasir koas ini apa? Sungai. Jadi masih ada masyarakat atau orang yang mengatakan bahwa di mana desa Pasir Gedong? Ada SD Pasir Gedong di Pasir Gedong Pasir Koas. Ayo, Pasir Gedong. Pasir. Kenapa kita itu? Kita ini selalu benar dengan kebiasaan. Ya kan? Karena biasa orang demikian jadi benar. Bahwa itu mah SD berapa apa SD Pasir Gedong. Pasir Gedong mah di rumah Patak kan itu mentas di jembatan di rumah Mengaikan itu atau Pasir Gedong. Ini masalah geografis kita ya, bukan masalah benar Bapak ini dikatakan dua pasir koas, bukan. Tapi kalau pasir batasnya jelas. Pasir dalam bahasa itu apa? Bukit. Pasir koas bukit, no? Bukit koas. Bapak tanya-tanya ke sana kemari, koas itu apa maksudnya? Orang tua di sini Bapak mengatakan bahwa koas itu satu tumbuhan yang seperti ilalang zaman dulu suka dipakai koas untuk ngecat bilik itu apu. Nah, itu sebenarnya. Ini satu tumbuhan di sini yang tumbuh. Ada juga yang mengatakan buah. Mana versi yang benar karena sudah tidak ada masalahnya tumbuhan legendnya sudah tidak ada. Oke, setelah itu Bapak utarakan lagi bahwa kita ini berada di desa mana? Sebelah barat kita desa mana? Sebelah timur kita Sukaluyu. Sebelah utara kita Sukaluyu. Dan sekolah kita bersumber dari 3 desa sebenarnya, yaitu desa apa? Padisukan, Mekarjaya. Bapak titik lagi bahwa desa Padisukan itu berapa RT kalau enggak? RT itu kepanjangan apa tahu nggak? Tahu nggak RT kepanjangan apa? Kalau masyarakat apa? Rumah tangga ya. Ya dari sini letak geografis kita bisa mengetahui loh bahwa saya RT berapa, penyanyi RT juga belum tahu ya. RT itu rukun tetangga. Rukun apa? Tetangga. Kalau RW? Rukun warga. Dari 27 RT terus 2 dan 8 RW sebesar Padisukan ini. Oke. Nah, sekarang kita berada di kecamatan mana? Sukaluyu. Kabupaten mana? Provinsi mana? Pulau mana? Jawa. Oke. Dan waktu Indonesia bagian barat. Oke. Jadi di sini jam 7, berarti di Papua jam berapa? Jam 9. Ya, jadi beda 2 jam ya dengan Papua dengan barat. Oke, jadi udah ngerti bahwa kita masih di mana dan apa potensi. Nah, Bapak tanyakan lagi. Ini kalau dibanding ini kan satu bukit ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pegunungan dataran tinggi atau rendah itu beda. Oke, ini Bapak kampus dulu yang ini. Kaitan di tabel tadi, ini gunung, ini kota, ini pantai. Pantai ada di mana? Ini dataran tinggi, ini dataran rendah di sini. Coba yang Bapak tanyakan, mata pencaharian atau kebiasaan orang-orang mencari nafkah beda dataran tinggi dan rendah.
kalau dataran tinggi di sini apa coba? Bertani. Terus apa lagi? Berkebun, terus berhutan, terus apa lagi? Beternak. Oke, terus apa lagi? Anu sok maganon lahang teh jam bulan mah. Tukang nyadap mah. Nyadap gula. Tentang dari pohon apa? Bahasa Indonesia kolang kaling. Caruluk, oke. Nggak apa-apa di PS itu banyak dikonversi, nggak apa-apa bahasa Sunda, bahasa Sundanya, Indonesia nggak apa-apa di PS itu. Jadi yang kita ketahui itu caruluk di saat bulan puasa langsung kan caruluk bulan puasa tanggal kabung kan gitu. Nah ini pegunungan kan, nggak mungkin. Coba kalau di sini apa? Di sini apa? Dataran rendah apa? Nelayan. Jadi ukuran paling kaya di sini mungkin orang yang paling banyak kebunnya, orang di sini banyak perahunya dan banyak ikannya. Itu kan sudah beda. Apa dan ini disebut dataran rendah dan ini dataran tinggi. Makanya ketinggian sebuah gunung atau ketinggian sebuah daerah selalu diukur dengan apa? Ini nih. Jadi ini penggaris di sini, pertambangan di sini. Jadi selalu DPL apa? DPL itu Dewan Perwakilan Rakyat gitu. DPL itu di atas permukaan laut. Jadi mengukurnya gini, gunung gede yang kita di Cianjur ini ada gunung gede, gunung aktif Merapi yaitu 2232 DPL kalau nggak salah ini. Jadi ketinggiannya itu bukan diukur dari ini panas ke ini, bukan. Ukurannya dari di atas permukaan laut. Cara mengukurnya tidak satelit, bukan dengan bambu. Bambu dari semua panjang ada. Itu untuk sajian sama menit. Ngerti ya? Nah sekarang di situ ada tugas yang tabel yang tadi bikin apa? Dataran rendah dan daerah pesisir. Dataran rendah itu biasanya dibedakan di sini, pertengahan di sini. Seperti Cianjur lagi. Ini bapak dari lagi. Ini suhu udara panas mana nih? Panas di sini, panas di sini. Di bawah. Di bawah kenapa? Karena matahari di sini lebih dekat dari tinggi dari bawah. Hah? Pernah ke puncak? Pernah. Sama orang tua mungkin ke puncak pernah? Pernah. Itu dingin apa? Dingin. Padahal makin dekat matahari. Terus pohonnya itu mengeluarkan apa sehingga dingin itu? Ini pertanyaan loh, IPS loh. Nah ini ilustrasinya gunung, ini matahari, ini dataran rendah. Ini makin mendekati matahari kan? Ini jauh matahari, kenapa di sini panas di sini? Dingin. Aduh, pokoknya sayangnya mana IPA-nya? Oke, sekarang kembali lagi ini pelajaran. Mengingatkan saja di sini bunga dulu ininya dan ini apa? Selesai ada. Tumbuhan mengeluarkan apa? Oksigen atau disebut O2. Diserap oleh kebutuhannya oksigen. Contoh, kita alhamdulillah sekarang bersyukur sudah menghirup oksigen dengan bebas. Coba orang yang tidak normal mendapat penyakit
memasukkan oksigen, berapa per tabung di rumah sakit? Dilepas aja langsung meninggal. Itu oksigen. Jadi kita alhamdulillah bersyukur dalam diri kita ini sekarang ini. Nah, terus manusia kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida diserap oleh Tuhan. Apabila karbon dioksida dalam satu ruangan yang begitu banyak, pula oksigen makanya pada mabuk, masuk bis, mabuk, misalnya angkot padatkan semuanya, tidak ada sama sekali udara di situ, pasti mabuk. Nah, dengan adanya oksigen kita menjadi segar. Di sini padat nggak sekolahnya? Kelasnya padat nggak? Alhamdulillah bisa membuka jendela, bisa membuka. Nah, orang-orang di Jakarta sana setiap ruangannya sudah tertutup karena takut polusi, tidak ada ventilasi, cek bahasa ventilasi teh erang-erang. Nah, erang-erang lah gitu. Kalian dari suku mana sih? Suku mana kalian? Sunda. Oke, ngerti lah. Ini Sunda. Jadi nggak ada seperti ini di Jakarta karena polusinya debu. Polusi debu itu ada yang mengatakan bahwa waktu itu per 1 meter kubik, 1 meter kubik itu seperti ini kan, mempunyai yang bahaya itu sampai 0,03. Orang Jakarta ini sekarang orang-orang luar sana masuk ruangan AC. Kalau kalian, waduh repot banget kalau kalian. AC itu bukan saja mendinginkan seperti kipas angin, bukan, tapi mengeluarkan oksigen yang membuat kita segar. Lalu pas keluar pakai masker karena polusi. Polusi ini berdasarkan bukan apa pabrik-pabrik yang besar, polusi dari kendaraan. Nah, kita lagi di sini nih. Jadi ngerti kan ada oksigen, mengeluarkan oksigen. Oksigen itu kalau dipadatkan dikristalkan itu menjadi sebuah cairan. Jadi kalau gunung banyak mengeluarkan oksigen, tumbuhannya di sini akan terbentuk lapisan apa? Dan menghalangi sinar ultraviolet langsung. Kalau di sini kenapa panas? Karena matahari lalu di sini. Pernah ada yang tidak lagi? Pernah masuk ke rumah-rumahnya di sana? Bakar ikan, saudara bakar ikan? Panas atau dingin? Panas. Karena apa? Ada uap di sini kalau ke atas. Ya kan? Apalagi lautan. Kalau di sini kan bilangnya laut Jamari, sama laut Jamari bukan tahu itu mah bendungan. Ya, itu mah bendungan buatan atau disebut apa? Waduk apa? Waduk itu bahasa Indonesia waduk iya. Waduk Cirata, waduk Purwakarta, mana gitu. Nah, kita kan jadi di bawah sini ditambah di upgrade kayaknya. Jadi itu bendungan ya, oke. Kita sekarang jadi ngerti nggak kenapa di bawah panas, di atas dingin, ngerti nggak sekarang? Ngerti. Jadi kalian mau di mana? Di atas mana atau tinggi? Mau tinggi? Oh tinggi di sini. Di puncak istilahnya ya. Ya apapun bisa kalian, misalnya dipakai oleh Allah, amin. Oke. Next lagi tadi masalah dataran tinggi, dataran rendah, dan setiap tanaman mempunyai syarat hidup. Tanaman dasar itu kalau misal pernah lihat komoditi bawang kucai. Bawang kucai itu bawang yang di tukang sayur ada bawang kucai. Nah, sebagai bawang daun gitu. Itu adanya di dataran rendah, nggak bisa dipaksakan di sini tumbuhnya. Pohon kelapa sih, pohon kelapa di pinggir pantai di dataran tengah atau kita tinggi. Ada di pohon kelapa itu? Nggak ada kan ya. Nah itu suhunya dalam proses fotosintesis itu semuanya menggunakan syarat. Ini sedikit lagi melihat Pani yang membuat oksigen itu adanya proses apa? Penghijauan fotosintesis. Mulut daun itu apa artinya?
stomata. Oke, ini beli lagi karena ada kaitannya dengan BPS ya. Oke, selanjutnya yang tabel tadi apa? Halaman 4 itu apa? Tadi tempat tinggal, mata pencarian, cuma mata pencarian aja. Oke, silakan tuliskan apa yang ketahui kalian saja. Jangan cari kesana semua tidak. Jadi apa yang di benak kalian dibayangkan, di daftar menengah itu apa? Daftar menengah itu apa? Daftar tinggi itu apa? Oke. Ya, mata pencarian itu pekerjaan tulis. Jangan pada melah. Kesempatan pencariannya misal di dataran rendah nelayan, di dataran tinggi pertanian misalnya gitu. Pertaniannya banyak lagi ceritanya, perkebunan sawit atau apa. Ya minimal 3 lah. Jadi apakah semua di pantai itu pekerjaan nelayan? Nah, ada yang jual pasar nelayan, hasil nelayannya. Itu daftar paling rendah adalah pantai. Iya. Pasir putih. Kita itu dataran menengah nih, dataran Cianjur ini, Sukabumi ini, karena tidak terganggu. Yang dataran tingginya Puncak, dataran bawahnya Cidaun, itu Cidaun Senan Barang. Ini kan dikembangkan pemikirannya. Oh berarti mata pencaharian di sana itu nelayan satu. Berarti ada yang membuat perahu misalnya, kan gitu. Dikembangkan, ada yang membuat jalan tenang itu. Nah, besar ikan. Iya, dari sisi dikembangkan. Kalau di tengah-tengah macamnya, misalnya ada PNS, TNI, Polri itu nggak apa-apa, itu kan di daerah tengah. Misalnya guru, misalnya kan gitu. Tapi masalah mata pencaharian. TNI itu kepanjangan apa coba? Tentara Negara Indonesia. Ya. Ayo nama apa tadi? Tentara Nasional Indonesia. Itu Bu Indah, bapaknya TNI loh. Salahnya depan Bu Indah lah. Ya.
Jangan layan pulang, layan dengan terus layan. Seperti itu. Ada juga penyelam kan, penyelam pencari artefak-artefak apa kerajaan-kerajaan. Ya. Udah lu? Bapak tambahkan untuk memahami tadi masalah kejadian dari setiap kejadian atau momentum setiap momentum kejadian. Ini di halaman 7 ada pulau ya, ada pulau. Sudah? Ada yang bisa bacakan? Bisa bantu bacakan? Sudah? Next, ayo Bu. Dataran tinggi pertanian, peternakan, perkebunan. Dataran rendah TNI, angkatan darat, guru, polisi, daerah pesisir, pasar ikan, nelayan, pembuat perahu. Kalian mengerti dulu aparatur sipil negara ya, apa? AS-nya apa? Aparatur sipil negara, salah satunya adalah guru. Apa mungkin dalam kata rendah cuma guru dan polisi dan tentara aja? Enggak cuma. Jadi yang lengkapnya itu harus ekspor lagi ya, dikembangkan. Ada pedagang di sini, banyak pedagang usaha, banyak sekali yang apa? Di driver apa? Driver ojol apa? Ojek online. Oh iya ya. Ojol terang. Terus, oke. Kalau sudah memahami itu, kalian setidaknya di penutup materi kali ini ada 3 hal yang patut kalian ketahui, yaitu 1 tentang garis waktu. Yang kedua, masalah arah matanya. Ini kenapa dilakukan? Oke. Sekarang kita yang ini di sini. Ingat, kata abad itu tidak ada non abad. Apa? Kata abad tidak ada non abad. Jadi di sini abad ke-1 langsung. Abad kedua. Apa nih? Yang kalian kenal saja. Kerajaan di Sunda itu apa sih? Disebut kalian. Kerajaan yang pernah ada di Sunda itu apa?
Prabu Siliwangi itu nama rajanya. Kalau rajanya apa? Pajar? Sepakat Pajajaran. Bapak mengatakan bahwa Pajajaran itu antara 1200 sampai tahun 1300. Artinya abad berapa? 12 dan 13. Abad itu pembagiannya 100 ya. Apa? 100. Oke. Tahun Masehi diawali dengan Isa Al-Masih. Artinya Masehi itu Al-Masih. Nabi Isa alaihi salam versi kita. Oke. Itu abad ke-1 Masehi di situ. Pertanyaannya, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Artinya abad berapa? Ini tahun 100, 200, 300, 400, 500, 600, 500, 100 masih berarti artinya abad ke-6. Kan kalian lahir tahun berapa? 2010. Abad ke-20 itu akhirnya pada tahun 2000, ngerti nggak? Jadi kalau tahun 2000 itu abad ke-20. Nah, 20, ngerti ya? Jadi kalau Bapak bilang kerajaan Indonesia yang paling tua itu adalah kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Akidirem dari ujung kulon Banten tahun 150. Berarti abad berapa? Kedua ini mana ya? Ya itu. Jadi pemahaman sejarah itu dengan kurun waktunya. Ada lagi setelah abad itu dekade. 7 dekade setelah merdeka, pasca merdeka berdiri SMP Cendekia Sungai Dar. 7 dekade itu apa? 1 dekade itu 10 tahun. Jadi kalau 7 dekade itu berapa? 70 tahun gitu. Nanti nggak? Nanti ada 1 abad, 1 dekade. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan mengumpulkan tugasnya yang tadi dibuat oleh anak-anak semua. Sekedar untuk refleksi tadi mengenai, coba bacakan sejarah ulang sejarah yang tadi bacakan. Habis ini mengenai apa? Tentang sejarah SMP Cendekia Sukaregar. Saya mendengarnya dan melihatnya sangat sedih dengan keadaan SMP Cendekia Sukaregar pada tahun 2015. Keadaannya sederhana dan sangat sabar para murid-muridnya. Oke. Satu lagi. Siapa? Ini aja. Silakan. Yang kelas. Saya sangat terharu atas perjuangan Bapak yang ingin membangun sekolah ini, dan saya juga sangat bangga kepada siswa ataupun siswi yang bersekolah di sini di sekolah SMP Cendekia yang sanggup bertahan di sekolah SMP Cendekia Sukaregar dan tetap bersabar atas banyaknya komentar orang lain yang tidak mengenakan untuk hidupnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih komentar tentang masalah ini, masalah tentang geografis yang berusaha mata pencarian. Jadi dataran tinggi apa, dataran apa? Dataran tinggi ada pertanian, peternakan, perkebunan. Di dataran rendah ada TNI, Angkatan Darat, guru, polisi, pedagang. Daerah pesisir, pasar ikan, nelayan, pembuat perahu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, cukup jelas. Terima kasih dari Bapak dan Sobat sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kekurangan yang disampaikan itu semata berdoa Bapak sebagai manusia biasa. Apabila ada kebenaran itu semata pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
sedikit 1 jam 20 menit nih. Coba. Iya, Nya. Ya.